Show. Alright, Mouse Radio 105.8 FM. Ketemu lagi dan gak terasa udah Rabu sore. Kembali lagi bersama Johnny White dan Rizky Satria. Rizky Satria, welcome back to the studio, my man. Setelah seminggu kita main di Gias. Asik ya, akhirnya Asik, balik lagi ke studio nih. Gue puas banget dan seminggu yang lalu dari Jumat ke Jumat lagi. Bahkan sampai minggunya sih kita di sana ya. 10 hari penyelenggaraan, kita 9 hari kayaknya sih. 9 hari ya. Live terus. Gue karena sering banget lokasinya juga sih di daerah BSD yang banyak hijau-hijau, banyak jajanan makanan enak, dan sembari memperbanyak ini langkah, ya kan, target 10.000 langkah per hari kayaknya tercapai itu. Nggak cuman itu sih, kayaknya baru sekali ini lagi juga kita ngelihat banyak orang Iya. kumpul gitu. Kumpul dan tentunya dengan ini ya prokes, jaga jarak, semua happy, antusias lihat produk-produk baru. Apalagi ya item-item baru, merchandise yang keren-keren. Keren-keren semua. Bisa ketemu teman-teman dari Auto.com juga di booth-nya, lihat mobil-mobil yang udah elektrifikasi. Banyak ketemu most listeners juga ya di sana Iya, ya. Ada yang datang ke booth. asli, ada yang datang ke booth. say Cuman hello. untuk ketemu sama Johnny White. Iya, Asik bisa, banget ya. itu. Oh, tentu sama Rizky Satria juga. Cuman ya, kita juga mau say thanks untuk semua yang sudah ikutan ngobrol-ngobrol sama kita ya. Benar, buat support kita dari Toyota, MG, Thank you. MG, thank you. yang ikut berpartisipasi siaran bareng nih sama Johnny White dan Rizky Satria di Iya. Gias. Di Gias juga Hyundai. Hyundai. Terima kasih banyak ya sudah ngobrol-ngobrol sama kita. Gue terus terang udah ngebayangin ya, begitu hari terakhir, mudah-mudahan setahun lagi ada lagi nih. Iya dong, soalnya apa, Gias 2021 kemarin itu berhasil kalau menurut gue Iya, ya. iya. Berhasil membantu ekonomi Indonesia recover dari, terutama di industri otomotifnya ya. Iya, iya. Karena dari sisi penjualan sendiri banyak banget sih, meskipun Gias belum ada rilis mengenai total SPK. transaksi Iya, ya, tapi beberapa brand udah mengeluarkan. Contohnya, Oh gitu. ya kayak Toyota itu dia kemarin mencatat lebih dari 4.000 unit penjualan What? SPK ya. Wow. Terus Honda sekitar 1.000-an. Oh, oke. Mazda juga ada penjualan sekitar 500 unit Oh, ya. not bad ya. Dan banyak, dan Mitsubishi sendiri juga banyak, terutama Expander dan Expander Cross itu penjualan Oke. 800-an unit itu dalam. Kalau yang Toyota kayaknya Veloz dan Avanza-nya Veloz dan kayak Avanza juara ya. pasti. Honda juga kemarin Brio, City Hatchback RS, Iya, iya. dan BRV juga lumayan banyak sih. Dan kembali itu membuat catatan pengunjung juga itu 290.000 pengunjung total Oke. selama pameran itu. Iya. Dan tahun-tahun sebelumnya, tahun 2019 itu sekitar 400 ribuan, berarti sekitar setengahnya lah. Di tengah pandemi ini Not cukup bad baik ya, sih. cukup bagus ya. Dan gue suka kata-kata yang sering terdengar nih setelah Gias sudah mau berakhir, melebihi ekspektasi. Melebihi Ya, ekspektasi. dan mudah-mudahan next year bisa lebih baik lagi. Pastinya. Dan gue juga ini ya, gue tadi sempat ketawa sedikit most listeners karena untungnya ada Rizky di sana yang nge-guide gue dan ngasih tahu nih apa ya featuresnya dan specsnya juga. Karena mobil yang sembalap banget tuh yang dari Toyota ini berapa ya, kayak 3,5 ya, enggak men, itu 1M. What? GR Yaris. Iya, GR Oke, Yaris iya. itu. Oke, masuk akal ya, itu pasti first gear-nya aja orang langsung vroom. Oke, nah kita mau bahas banyak hal yang seru nih ya, terutama kesuksesan juga Mandalika kemarin. Benar, penyelenggaraan WSBK ya, WSBK. World Superbike. Nah, nanti kita coba obrolin juga apa bedanya sih WSBK sama MotoGP. Jadi sebenarnya orang tuh kan penasaran, Iya. kemarin sirkuit Mandalika itu menggelar balapan apa sih, kok nggak ada Valentino Rossi? Ya kan, selain Iya, dari dia udah pensiun Iya, juga, iya, betul, tapi betul. sebenarnya kemarin tuh bukan balapan MotoGP, tapi Oke. balapan, nanti kita ngobrolin juga sih bedanya apa sih. Siap, stay tuned most listeners. Mouse Auto Show. Memang kita nggak bisa full ya menikmati preparation dan juga race-nya WSBK di Mandalika kemarin. Tapi mudah-mudahan awal tahun depan kita bisa nonton yang namanya MotoGP. Benar. Meskipun The Doctor sudah pensiun ya, Iya. bukan berarti kita nggak bisa enjoy ya kan. Iya dong. Dan ini adalah kesempatan untuk membuktikan ke dunia bahwa Indonesia bisa nih jadi host event racing yang Internasional, internasional. ya. Kelas dunia lah gitu. Kelas dunia. Nah, mungkin teman-teman dari Auto.com ada yang akhirnya memisah dari Gias, terus menikmati race di sana. Ada cerita apa aja mereka dari sana, bro? Nah, cerita banyak sih ya. Asli. Tapi sebenarnya ini adalah
salah satu momen kebangkitan otomotif lah khususnya di Indonesia setelah Gias, terus ada balap WSBK di Mandalika. Ini bagus banget sih. Jadi si Mandalika ini setelah sekian lama Indonesia tidak menggelar balap motor ya. Jadi tahun 1997 terakhirnya itu Indonesia gelar balap MotoGP di sirkuit Sentul. Oke. Nah, pertama kali itu tahun 96 sirkuit Sentul yang juara Mick Doohan. Waduh, zamannya GP 500 ya, dulu kan masih JP 500, JP 250 sama JP 125. Nah, 125-nya kalau nggak salah yang menangnya Max Biaggi waktu itu. Tahun 97 juara dunianya Tadayuki Okada. Apa Tetsuya Harada ya, gue lupa lah pokoknya. Nah, 250-nya dan Max Biaggi, 125-nya Valentino Rossi. Nah, jadi tahun 97 Valentino Rossi juara 125. Setelah itu sekian lama baru kemarin lagi Indonesia menggelar balap. Nah, jadi ada yang namanya WSBK, World Superbike. Nah, bedanya sama MotoGP apa? World Superbike itu motor-motornya harus ada dijual di pasaran. Oh gitu. Nah, kalau motor kayak MotoGP itu kan sama kayak mobil Formula 1. Rakitan ya, memang khusus. Diciptakan khusus untuk balap. Nah, itu nggak bisa beli kita karena memang betul. dibuat khusus untuk balap. Nah, kalau WSBK ini motornya yang bisa dibeli orang. Contohnya kayak YZR R1. Nah, BMW M1000 RR. Nah, itu motor-motor itu kita bisa beli. Bisa beli ya. Ada dijual. Nah, mungkin salah satu juga, bukan mungkin, tapi salah satu regulasinya juga, homologasinya, motor ini harus sudah dijual dan dipasarkan berapa unit baru boleh bisa ikuti. Tujuannya apa? Itu supaya motor ini tuh secara cost nggak mahal. Karena motor MotoGP itu mahal banget, bro. Iya, nggak. Satu unitnya berapa ratus M itu. Cuma buat balap. Sedangkan karena buat WSBK ini karena motornya dipakai buat dijual juga buat umum, itu harganya nggak terlalu mahal. Dan pembalap-pembalapnya juga sebenarnya bukan pembalap-pembalap yang jelek, pembalap-pembalapnya hebat-hebat juga. Cuman beda. Ibaratnya kalau Liga Prancis ada di FIFA itu ada Liga Prancis, ada Liga Inggris lah. Iya, paham. Sama. Kalau FIM itu dia punya WSBK, ada MotoGP. Oke, tapi kalau misalnya di Superbike itu ada limit untuk ngerakit atau ngepermak motornya nggak untuk race? Ada dong. Ada ya? Jadi tetap basicnya itu ini motornya harus motor yang dijual di pasaran. Ada tuning khusus boleh. Namanya buat balap gitu. Cuman tetap mesinnya nggak boleh ganti. Pokoknya mesin yang dipakai buat balapan mesin yang sama yang kalau lo beli itu motor. Itu jadi nggak boleh diganti. Cuman ada setelan-setelan khusus sih, tetap penyetelan ringan lah gitu. Dan ada satu juga fakta yang kalau menurut gua membuat tenang sih ya, bahwa Indonesia siap menggelar MotoGP, yaitu kemarin itu di Mandalika kemarin pas World Superbike ada satu sindikat pencopet yang ketangkap sama polisi. Karena di tengah-tengah crowd itu sudah ditanam, bro, polisi preman yang undercover yang kelihatannya mungkin kayak race fan biasa ya. Padahal dia di situ untuk kerja dan pasang mata. Giliran ada yang ketahuan ternyata masih satu keluarga ternyata. At least itu dari segi keamanan ya oke lah, udah tenang lah kita. Iya, dari segi keamanan bahkan TNI Polri itu menyiagakan jumlah pasukan yang cukup banyak loh. Bahkan sampai FIM sendiri, Dornanya sendiri sampai bingung. Buset, ini pengamanannya kok sehebat ini ya. Tapi ini sebagai satu bukti bahwa Indonesia sebenarnya sudah mampu untuk menjadi tuan rumah perhelatan internasional, bukan hanya WSBK, MotoGP dan lain-lainnya. Artinya ini kan sebagai langkah lagi nih pemerintah kita membuka keran masuk bagi wisatawan asing untuk masuk ke Indonesia, bahwa menjamin keselamatan, keamanan di tengah pandemi. Mereka bisa loh datang ke Indonesia nonton balap itu secara aman dan secara prokesnya juga dijaga. Dan asiknya juga kemarin banyak banget itu pembalap-pembalap yang cukup berkena di hati mereka membalap di Mandalika. Mulai dari pertama namanya sirkuit baru. Jadi mereka tuh sama sekali belum pernah ke sirkuit ini, belum pernah nyobain, belum pernah tahu ini ntar tikungannya. Jadi mereka sebelum datang tuh dari riset duluan, bro. Oh gitu. Iya, ini sirkuitnya dia nonton di YouTube, layoutnya kayak gimana, ya kan. Bahkan sampai di sana juga karena hujan. Nah, ini hujan juga menarik kan, banyak yang bilang drainasnya jelek segala macam. Enggak juga. Bahkan tim balap Formula 1 sekalipun pernah lo di cancel atau bahkan di reschedule. Tahun ini bahkan salah satu balapan Formula 1 poinnya cuma setengah gara-gara nunggu berapa jam tuh hujan nggak berhenti lintasannya basah banget, nggak bisa dipakai. Jadi nggak cuma di Mandalika, dimanapun juga bisa. Tapi yang asiknya
ada momen waktu lagi nunggu itu siaran langsung banyak pembalap yang buka baju, hujan-hujanan. Jadi salah satu momen-momen unik, bahkan sampai tertangkap kamera seorang marshal bikin flip battle, bro. Oke. Nah, itu disiarin loh live, gila. Itu dan asik banget sih. Iya. Terus udahannya juga banyak banget pembalap-pembalap yang selfie bareng penonton ya, sama Iya. fans-fansnya. Oke. Nah, ini baru yang Superbike ya, apalagi MotoGP nanti ya. Mudah-mudahan itu bulan Februari, Maret ya? Februari itu pertama kalinya nanti ada official test. Jadi official test di Sepang, setelah itu di Mandalika. Buat ini juga sih adaptasi pembalap-pembalap baru ini di sirkuit baru. Jadi mereka bahkan sekarang belum ada catatan lap time recordnya dari MotoGP kan, karena belum pernah sama sekali. Jadi benar-benar semua racernya boleh tes dulu nanti. Ada satu sesi khusus official test. Jadi memang disiapkan oleh si Dorna FIM ini untuk ya nyoba sirkuit lah. Mudah-mudahan cuacanya bagus ya. Kita juga berharap supaya bisa mendapatkan suasana tropis yang ideal di Indonesia gitu. Itu yang teman-teman kita londo-londo itu yang cari ya seperti itu. Tapi setelah break, most listeners, saya mau tanya sama Rizky, kira-kira ada paket tour apa gitu yang keren ya kalau nonton MotoGP? Kayaknya asik tuh ya. Asik banget ya. After this, don't go anywhere. Most Auto Show. Iya, jadi Ki, kayaknya untuk MotoGP Februari nih ya, 2022 gue mau cuti dulu, minta Masya nanti. Kali aja 4 hari cukup kali ya? Oh, kalau balap itu biasanya dia 3 hari. Oh, 3 hari. Jumat, Sabtu, Minggu. Jumat itu free practice. Oke. 1-2, hari Sabtunya qualification. Iya. Hari Minggunya baru race. Dan kita biasanya kalau beli tiket emang untuk free practice, qualification sama race ya? Atau iya, juga? Biasanya sih tiket terusan itu. Oke. Nah, dan biasanya kalau kayak balap MotoGP gitu, dia nggak cuma ada MotoGP-nya doang, tapi satu paket ada Moto2 dan Moto3-nya. Oke. Dan biasanya suka ada balapan-balapan opening race-nya lah. Itu jadi kalau kita datang ke acara MotoGP atau Formula One, itu seharian tuh full. Jadi misalkan balapan cuma 2 jam gitu ya. Habis balapan itu biasanya suka ada balapan lain. Atau sebelumnya kan start jam 12 sampai jam 2 itu sebelumnya ada balapan lagi. Jadi kita nggak bakalan kehabisan entertain lah. Iya, jadi race fan pasti puas lah ya. Puas banget, iya. Oke. Ya, jadi kalau kemarin itu di WSBK itu kan ada paket-paket perjalanannya juga kan. Nah, iya kayak apa tuh? Dan menarik banget sih. Jadi WSBK kemarin tuh ada yang sampai harganya 19 juta, bro. Widih. Jadi kalau di paketin tuh dia ada bilang paket Sultan, paket Juragan sama paket Bos. Oke. Yang paling tinggi paket Bos. Sultan. Oh, paket Sultan lah ya. Oke. Tapi semuanya Bos gitu. Iya, semuanya level atasan semua nih. Iya. Tapi ada yang harga mulai dari 600 ribuan dari yang grandstand. Tapi yang 19 juta ini buat airfare sama penginapan sama tiket gitu, apa baru tiket Enggak doang? dong. Jadi cuman hospitality doang. Jadi kayak misalkan nih kalau jadi ada grandstand itu kan kalau di street circuit itu kan sirkuit yang garis start finishnya itu kan biasanya di situ pusat dari penontonnya kan, karena di situ ada pit, pedok dan lain-lain, dan di seberangnya ada grandstand. Nah, grandstand itulah yang biasanya harganya mahal. Nah, cuman untuk yang di paket Sultan ini hospitality itu dia dapat akses ke pedok. Jadi di atas pit itu, di atas itu kan ada bangunan. Nah, di situ nontonnya di situ tuh. Jadi bisa ngeliat langsung di bawah tim lagi pada nyiapin preparation buat motornya. Dan biasanya sebelum balap tuh suka ada waktu buat, jadi kita bisa jalan di pedoknya, masuk ngeliat pembalapnya lagi ngapain itu, terus bisa ketemu sama kalau di Formula One atau MotoGP biasa banyak artis juga di situ, pasti undangan-undangan dari si penyelenggara, host dan sponsor lainnya lah gitu. Nah itu termasuk di situ paketnya. Terus dapat kesempatan juga masuk ke VIP lounge, nanti bisa kesempatan dapat ketemu sama si pembalap dan lain-lain. Biasanya sih gitu. Ya, ada buffet makanan enak juga lah ya di situ biasanya. Ya udah, mungkin mudah-mudahan untuk MotoGP ada yang serupa. Jadi daripada kita beli smartphone yang mahal atau laptop, kita simpen buat itu aja kali ya. Kalau enggak ya kita beli yang tiket grandstand juga sih cukup. Cukup ya? Cukup, karena kita kan mau mendapatkan pertama kalinya nih nonton balap di Indonesia. Betul. Ya kan? Iya, dan kita harap selain cuaca bagus,
tetap ya harus prokes Prokes, dijaga. Itu iya. juga kayaknya akan di-emphasize ya, apalagi takutnya wisatawan asing yang cenderung naik nih level COVID-nya sekarang kan, karena nggak mau pakai masker, karena demo dan lain sebagainya. Mudah-mudahan mereka comply dan lebih nurut kalau di sini. Dan satu hal yang gue suka ya, F1 terakhir di Austin, Texas itu katanya memecahkan rekor pengunjung sampai 400.000 lebih dalam tempo 3 hari itu. Dan gue dari dulu kan suka lah ya nonton F1. Cuman meskipun itu olahraga yang bukan bisa kita praktekkan seperti tenis atau Betul. basketball, pamornya kan keren. Dan gue dari Lifestyle sih. lifestyle-nya gue suka banget sama Mika Hakkinen. Asik. Pada zaman dia lagi seru-serunya sama Schumacher ya. Mike McLaren ya. Iya, karena dia namanya tuh keren lah, orang-orang Finlandia Mika Hakkinen. Terus ada Ari Vatanen di dunia rally lah itu kan nama dia, nama-nama seperti itu. Nah, alhamdulillah 2019 gue dapat kesempatan nonton Red Hot Chili Peppers di Singapura. Aduh, Sekalian mantep nonton banget. F1. Yes. Meskipun ketutup kan karena kita di Yes, dalam yes. konser fieldnya itu semua ditutup, jadi nggak bisa nonton race, tapi ditayangin di layar raksasa itu. Dan emang keren abis sih, emang begitu sampai tempat tuh dengan itu kayaknya. Tapi gue Oke, paling gua paham asik sekarang. sih F1 Singapura tahun 2000 berapa ya, kalau nggak salah 2013. Yang ya. Alonso pertama menang. Tapi yang paling berkesan tuh menurut gue yang di Singapura. Karena dia street circuit. Iya. Nah, jadi bayangin gue waktu itu kan atas undangan Porsche Indonesia. Sedap. Padahal dia nggak ikut balap loh betul. Iya. Cuman dia punya hospitality. Iya. Jadi dia punya satu grandstand di Porsche grandstand. Oke. Saking hebatnya mereka branding di situ. bener. Nah, gue ditaruh di Marina Bay Sands, bro. Waktu itu baru-baru jadi banget, Iya. bener-bener depannya Garden by the Bay. Dan itu kan si sirkuitnya kan di street circuit. Iya ya. Betul. Jadi lo dari kamar lo bisa dengar suara mobil, bro. iya, itu sedap sih. Ngeng-ngeng. Dan jadi gue datang hari Kamis kalau nggak salah, Jumat itu lagi free practice, gue bisa dengerin suara itu masuk ke dalam kamar lo sendiri. Itu asik banget, Asik walaupun abis. nggak kelihatan ya dari tergantung kamar sih waktu itu. Cuman gue nggak kelihatan. Dan jalan kaki gue dari si hotel ke grandstandnya itu bener-bener asik kan. Ya mudah-mudahan lah bisa main-main ke sana lagi ya. Ya. Kalau dibanding sama Sepang apa ininya yang Sepang serunya? jauh, jadi Sepang itu ibaratnya Sentulnya Indonesia lah. Oh, jadi dari KL-nya harus travel lagi ya. Dan macet banget itu kalau lo Oh my. nonton balap itu Iya. benar-benar kan semua orang lewat jalan itu. Begitu masuk datang mungkin nggak terlalu macet, pas pulangnya itu loh orang nah cuman Sepang juga dulu kan sempat kan ada waktu itu gue nonton siapa ya DJ gitu dah Oke. kalau nggak salah dulu si konsernya. Nah, pokoknya setiap perhelatan itu pasti ada konser biasanya kayak gitu. Nah waktu itu tapi ya kalau menurut gue sih Sepang sih asiknya dia di ini sih sirkuitnya bagus banget. Bagus ya. Dan gue juga kebetulan udah pernah nyobain aspal sirkuit Sepang, terus ya beberapa sirkuit di dunia lah gitu. Iya. Tapi Sepang tuh emang sirkuitnya enak banget. Oke. Sirkuit aspalnya juga enak. Jadi gue waktu itu pernah nyobain si kelas coupe yang baru Iya ya. sama AMG GTR. Wes, Di situ. sedap. Ya udah kita mau break dulu ya most listeners, dan gue mau ingetin Rizky juga. Berarti kalau udah nonton F1 Singapura, next levelnya Monaco. Mudah-mudahan. Moose Auto Show. Dari kita mulai suka kebut-kebutan di mobil ya, tentu dengan sangat hati-hati. Kita udah ngefans banget sama auto racing, auto sport. Tapi dengan tema Gias yang kemarin, elektrifikasi. Gimana nih untuk cabang olahraga F1, MotoGP dan lain-lain yang kayaknya konsumsi bahan bakarnya memang luar biasa banyak, bro. Iya, kalau dari balapan sendiri kayak misalkan kalau di sepak bola ada FIFA gitu ya. Iya. Kalau di balap mobil itu ada FIA. Oke. Nah, FIA juga sebenarnya sudah punya cabur baru, cabang olahraga baru untuk di balapan yang menggunakan energi listrik. Siap. Nah, itu Formula E atau Iya. orang bilangnya e-prix lah. Itu. Nah, di motor juga udah ada. Iya. Moto E itu jadi balapan motor listrik. Nah, tapi kalau di F1 sendiri kayaknya mereka akan tetap lanjut menggunakan mesin pembakaran ya, Iya, combustion engine. Karena dari dulu sampai sekarang memang harus seperti itu. Seninya ya di situ sih memang. Meskipun secara teknologi mereka sudah melakukan inovasi. Jadi Oke. sejak tahun 2000 berapa gitu semua mobil F1 itu mesinnya wajib hybrid. Oh, oke. Displacementnya sendiri atau kubikasi atau kapasitasnya sangat kecil 1600 cc. Jadi dengan mesin kecil itu cuman bisa menghasilkan tenaga atau performa layaknya mobil yang 4000 5000 cc gitu. Iya. Nah, menariknya lagi nih gitu. Jadi salah satu gimana nih
kan ini mobil sangat menghabiskan bahan bakar, udah gitu secara emisi juga tinggi kan. Iya. Sedangkan dunia sedang mengalami yang namanya kita butuh satu sustainability Iya. dalam hal Climate change, energi iya. ya. Oke, nah salah satunya juga pengaruh ke climate change. Nah, mereka itu membuat satu regulasi F1 ini FIA supaya bahan bakar yang digunakan itu menjadi lebih ramah lingkungan. Dari segi penggunaannya juga itu nanti dibatasi. Kalau dulu kita nonton F1 bro, itu setiap berapa lap masuk ke pit isi bensin, Iya, ya kan? Ingat nggak? Ingat, Dan sekarang udah nggak ada refuel. Nah, Oke. jadi dibuat mesin itu harus mampu menghasilkan konsumsi bahan bakar sekian kilometer per liter misalnya. Tujuannya untuk mengurangi konsumsi bahan bakar tadi. Yang kedua dari segi bahan bakarnya sendiri juga berbeda spesifikasinya. Jadi kalau sekarang tuh nggak murni bensin aja tapi ada etanolnya sekian Iya, persen. Tujuannya supaya emisinya sendiri juga menjadi lebih ramah lingkungan. Dan yang terakhir mereka itu bikin semacam Concord Agreement di mana mereka kayak punya Green Initiative. Green Initiative-nya itu dari budget tim mereka itu harus sekian persen diberikan atau dihabiskan untuk kegiatan-kegiatan yang green atau mendukung ekologi, Iya, penghijauan environment. dan Nah, seperti itu. Jadi di ibaratnya mereka nggak cuma hanya bisa menghabiskan energi, tapi mereka punya timbal balik loh ke lingkungan hidupnya dalam bentuk yang lain gitu. Iya, bagus lah dalam arti mereka juga dan FIA nggak meyakinkan supaya nggak cuek ya terhadap hal-hal yang bikin dunia concern. Iya Tapi dong. mungkin tetap aja banyak orang yang akan protes tetap ya, tapi ya Biasa lah gitu. biasa lah itu ya, tapi kita enjoy. Enjoy. Tapi kalau misalnya lo sendiri lebih ngefans ke MotoGP atau F1? Dua-duanya sih. Dua-duanya ya. Tapi gue karena penggemar berat mobil dan sering review mobil. Iya. Jadi kayaknya patokannya benchmarknya yang nggak ada yang lain deh selain Formula One. Apalagi sejak belakangan ini kan kita punya pembalap Formula 1 dulu. Rio Haryanto meskipun prestasinya ya kurang begitu bisa dibanggakan ya karena dapat tim gurem juga Manor Racing waktu itu. Iya. Teman ya menurut gue sih itu udah salah satu langkah sih bahwa Iya, udah Indonesia keren. udah pernah loh Iya, kita punya pembalap Formula 1 yang cuman ada satu dari 20 pembalap, cuman ada 20 orang di dunia yang bisa duduk di seat mobil balap Formula 1. Apalagi sekarang teknologinya, inovasinya makin gila. Iya. Dan dibungkus lagi entertainmentnya sangat luar biasa. Kayak contohnya percakapan pembalap dengan pit itu. Iya. Kita bisa nonton, dengerin. Jadi kita tahu strategi-strateginya. Iya, benar. Asik. Berarti juga harus hati-hati kalau ngomong, dalam arti jangan sampai ngomong bahasa-bahasa yang bakal disesali karena setiap racer tuh ya, setiap driver ya bisa disiarkan komunikasinya sama pitnya, benar, sama team leader sama Jadi saking saking menariknya bahkan itu si percakapan antara pembalap itu karena sudah disiarkan umum gitu ya, orang bisa dengerin dan orang bisa tahu apa aja komunikasi mereka. Jadi hampir kayak misalkan kita ngobrol lewat radio itu tadinya kan private bro. Iya. Kita cuman komunikasi yang bisa dengar cuman kita doang nih, ya kan. Nah sekarang nih kita nggak bisa lagi nih untuk ngomongin strategi, jadi membocorkan rahasia tim ibaratnya. Ya, tapi demi unsur entertainment juga ya buat pemirsa. Iya. Tapi musim ini kelihatannya neck and neck nih, head to head banget nih si Verstappen versus Hamilton. Verstappen. Ya jadi sebenarnya ini yang ditunggu-tunggu banyak orang karena Hamilton itu udah 4 tahun berturut-turut juara dunia di tim Mercedes. Di Mercedes ini yang membuat Hamilton menjadi juara dunia pembalap terbanyak sepanjang masa bersama dengan Michael Schumacher. Dia 7 kali juara dunia bro. Dan itu susah banget sih kalau mau dilewatin sama siapapun. Nah makanya sebenarnya penonton F1 setelah di tengah pandemi banyak inovasi, entertain lifestyle-nya dikemas lagi lebih rapi ya kan, apalagi sekarang disiarin juga di Netflix. Kayaknya membutuhkan sesuatu yang beda supaya F1 tuh nggak monoton. Dia lagi yang tahun lalu Hamilton hampir sepanjang seri menang terus ya. 1-2-nya Hamilton Bottas. Iya. Bagus buat Mercedes tapi buat dunia racing kayaknya ayo dong, mana nih contender baru nih. Makanya begitu ada Verstappen di Red Bull ya kan, Toto Wolff kayaknya udah mulai deg-degan di setiap seri makanya. Tapi Verstappen berapa season terakhir emang sudah makin improve ya dia ya. Apalagi ya sebenarnya dari tahun lalu itu dia hampir sering masuk ke podium dan terakhir tuh GP terakhir tuh di Qatar kan dia juara. Iya. Nah, masuk tahun ini bahkan hampir lebih sering dia juaranya daripada Lewis Hamilton ya kan. Dan apalagi si Red Bull juga sebenarnya didukung oleh power unit yang cukup bagus. Si Honda itu apalagi dia tahun ini ibaratnya memberikan
kado perpisahan yang indah lah buat Red Bull karena tahun depan dia udah nggak supply mesin lagi. Oke. Iya kan? Masih tanda tanya ya siapa Iya. suppliernya untuk musim depan. Ini bisa seharian nih ngobrol F1 sama racing sama Masih 2 seri masih lagi sih. 2 seri lagi. Saudi Arabia sama Abu Dhabi season finale. season finalnya. Jadi mereka Iya. tetap di satu wilayah ya supaya nggak kemana-mana lagi ya, tetap di daerah Timur Tengah sana. Ki, thank you very much untuk Thank obrolan you. kali Asik. ini, asik banget. Dan next week kita tentunya kembali dengan topik yang berbeda seputar dunia otomotif Asik. dan bersama teman-teman dari Auto.com, khususnya my co-host Rizky Satria. Ada yang mau disampaikan buat teman-teman Auto.com dan juga most listeners? Buat teman-teman Mos listener tetap dengerin Mos Auto Show setiap hari Rabu jam 6 sampai jam 7 karena kita bakal ngobrol lebih banyak lagi Yes. soal dunia otomotif. Amin. Thank you ya bro, sampai ketemu Pastinya. next show. Oke. Dan kita kembali ke Drive Time with Johnny until 8 p.m. Let's go. Mo's Auto Show.